Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranita Dwi Agustina dengan NIM 66612200101 dari kelas 3A Administrasi Publik. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, IFAS, EPAS, dan strategi, matriks SWOT, serta implementasi dan evaluasi dengan menggunakan balance scorecard dari Badan Kepegawaian Negara. Badan Kepegawaian Negara atau BKN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara. Badan Kepegawaian Negara mempunyai visi, yaitu mewujudkan pengelolaan aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, di mana visi tersebut didukung oleh 5 misi. Misi yang pertama yaitu penyelenggaraan manajemen ASN, kedua penyelenggaraan manajemen ASN, ketiga penyimpanan informasi pegawai ASN, keempat pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN, dan yang kelima yaitu mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN. Analisis visi dan misi BKN dinilai telah sesuai dan sejalan dengan teori, karena visi ditandai oleh kata kunci mewujudkan yang berarti berorientasi pada masa depan, dan misi berorientasi pada masa sekarang yang dikerjakan untuk mencapai visi tersebut, karena ditandai oleh kata kunci pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta mengembangkan dan mengoptimalkan. Selain visi dan misi, BKN juga mempunyai tujuan dan sasaran. 5 tujuan BKN meliputi: pertama, mewujudkan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN yang berkualitas; kedua, mewujudkan penyelenggaraan manajemen ASN yang berkualitas prima; ketiga, mewujudkan peningkatan kualitas database dan sistem informasi atau yang dikenal dengan SIASN; keempat, mewujudkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan SPK manajemen ASN; dan yang terakhir yaitu mewujudkan tata kelola manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara yang efektif, efisien, dan akuntabel. Nah, kelima tujuan BKN ini sudah sesuai dan sejalan dengan misi. Hal tersebut dapat kita lihat pada tujuan nomor 2, di mana penyelenggaraan manajemen ASN berkualitas prima dapat menjadi sarana untuk mewujudkan talenta nasional yang dinamis serta handal. Kemudian sasaran BKN yaitu meningkatnya tingkat profesionalisme ASN. Sasaran tersebut tidak sesuai dan sejalan dengan prinsip SMART, karena tidak spesifik, tidak dapat diukur karena tidak memiliki batasan waktu atau time bound, fokus ketercapaiannya tidak jelas meskipun masih masuk akal atau reasonable dan sesuai dengan tujuan. Berlanjut ke EFAS atau External Factual Analysis Summary. EFAS ini berfungsi untuk mengukur seberapa penting lingkungan eksternal dan seberapa baik organisasi menangani faktor tersebut. EFAS terbagi menjadi peluang dan ancaman. Faktor yang menjadi peluang dari BKN adalah terdapat pertumbuhan ekonomi yang stabil, pembangunan infrastruktur yang masif, perkembangan teknologi informasi, adanya regulasi yang mendukung, dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Faktor eksternal yang dapat menjadi peluang terbaik untuk Badan Kepegawaian Negara adalah perkembangan teknologi informasi dengan bobot bernilai 0,150 dengan rating 7 dan scoring 1,05. Selain peluang, terdapat juga ancaman dalam BKN yang meliputi persaingan global yang semakin ketat, perubahan demografi, krisis ekonomi, kebijakan pemerintah yang tidak mendukung, serta adanya polusi dan korupsi. Faktor eksternal yang dapat menjadi ancaman sangat besar untuk Badan Kepegawaian Negara adalah perubahan demografi dan kebijakan pemerintah yang tidak mendukung dengan bobot tertinggi masing-masing bernilai 0,125. Jadi didapatkan bahwa nilai EFAS dari peluang dan ancaman berbobot 1 dengan scoring 6,375.
Dilanjutkan dengan IFAS atau Internal Factual Analysis Summary. IFAS ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik dan penting kemampuan sumber daya internal organisasi. Berdasarkan tabel IFAS ini dapat diketahui faktor kekuatan dan juga kelemahan. Untuk kelemahan BKN meliputi visi dan misi yang jelas, struktur organisasi yang kuat, kebijakan dan peraturan yang mendukung sumber daya manusia yang berkualitas, serta fasilitas dan peralatan yang memadai. Dapat diketahui bahwa faktor yang menjadi kekuatan terbaik bagi BKN adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan nilai bobot tertinggi mencapai 0,200, rating 6 dan scoring 1,2. Kemudian, untuk faktor kelemahan Badan Kepegawaian Negara meliputi proses rekrutmen yang belum optimal, pengembangan sumber daya manusia yang belum terintegrasi, pengelolaan data sumber daya manusia yang belum optimal, ketersediaan anggaran yang terbatas, korupsi dan kolusi. Dapat diketahui bahwa faktor yang menjadi kelemahan terbesar bagi BKN adalah proses rekrutmen yang belum optimal dengan bobot tertinggi bernilai 0,150, rating 7 dan scoring 1,50. Dalam IFAS, kekuatan dan kelemahan bertotal bobot 1 dengan scoring 6,875. Kemudian ada matriks SWOT kuadran strategis BKN. Dari kuadran tersebut dapat diinterpretasikan bahwa BKN berkedudukan di kuadran 1 yang merupakan strategi agresif. Strategi agresif memiliki arti lebih mengutamakan inovasi daripada keuntungan, sehingga hal ini memungkinkan BKN untuk dapat melakukan kegiatan memperbesar pertumbuhan dan perkembangan instansi. Dilanjutkan pada analisis matriks SWOT. Dari matriks SWOT didapatkan hasil berupa strategi SO, strategi WO, strategi SE, dan strategi WT. Untuk yang pertama, strategi SO atau Strength Opportunities yang menghasilkan strategi berupa memberi pelatihan IT kepada SDM BKN agar berdaya saing dengan bobot bernilai 0,20, rating 5 dan scoring 1. Kemudian membuat turunan aturan perundang-undangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKN dengan bobot bernilai 0,18, rating 5 dan scoring 0,9. Strategi kedua yang dihasilkan ada WO atau Weakness Opportunities berupa memanfaatkan IT untuk pengelolaan data yang lebih baik berbobot 0,10, rating 3 dan scoring 0,3. Kemudian membuat peraturan yang berfokus pada kualitas calon rekrutmen berbobot 0,12, rating 3 dan scoring 0,36. Strategi ketiga yang dihasilkan ada SD atau Strategy berupa menghadapi persoalan global dengan visi misi yang mengikuti perkembangan zaman dengan struktur organisasi yang kuat berbobot 0,13, rating 3 dan scoring 0,39. Strategi keempat yang dihasilkan ada WT atau Witness Patch berupa melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang tidak berimplikasi baik pada manajemen BKN berbobot 0,15, rating 4 dan scoring 0,60. Kemudian memberikan reward dan punishment atas kinerja pegawai BKN berbobot 0,12 dengan rating 3 dan scoring 0,36. Total keempat strategi dari SO, WO, SP, dan WT berbobot 1 dengan scoring 3,90. Pembahasan selanjutnya ada balance scorecard dari BKN yang mencakup 4 perspektif meliputi finansial, stakeholder, internal, learning, and growth. Selanjutnya, implementasi Badan Kepegawaian Negara berdasarkan perspektifnya dengan menggunakan balance scorecard. Yang pertama, implementasi dari perspektif finansial bersumber dari dokumen laporan keuangan BKN tahun 2022. Pengukurannya meliputi APBN berupa PNBP sebesar 21 miliar pada tahun 2022 atau sebesar 10%. Kemudian gabungan total aset sebesar 3 triliun atau sebesar 90%. Totalnya sebesar 100%. Kedua, implementasi perspektif stakeholder bersumber dari bkn.co.id. Pengukurannya meliputi Kementerian RB sebesar 40%, BKP SDM sebesar 30%, KASN sebesar 30%, dan bertotal 100%.
Ketiga, implementasi perspektif internal bersumber dari bkn.co.id. Pengukurannya meliputi visi dan misi BKN sebesar 40%, peraturan kepala BKN sebesar 35%, SOP pegawai sebesar 25% jika ditotalkan sebesar 100%. Keempat, implementasi dari perspektif learning and growth bersumber dari plasma pelatihan.bkn.co.id. Pengeluarannya meliputi pelatihan jabatan fungsional sebesar 40%, pelatihan fasilitator sebesar 30%, pelatihan manajemen ASN sebesar 30% jika ditotalkan sebesar 100%. Dari implementasi dapat dibuat evaluasi. Tujuan evaluasi dengan balance scorecard pada BKN adalah untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan strategis organisasi. Evaluasi balance scorecard pada BKN perlu dilakukan secara berkala minimal 1 tahun sekali. Adapun evaluasi yang dapat dilakukan oleh BKN dari implementasi keempat perspektif tersebut ada 8 yang meliputi mengukur pencapaian pendapatan PNBP dan nilai aset BKN secara berkala, melakukan survei kepuasan stakeholders secara berkala, menganalisis survei untuk mengetahui area-area mana yang perlu ditingkatkan, mengukur tingkat kepatuhan terhadap visi dan misi BKN, menganalisis efektivitas peraturan kepala BKN, mengukur SOP pegawai, mengukur kualitas pelatihan jabatan fungsional, fasilitator, dan manajemen ASN. Selanjutnya, menganalisis kepuasan peserta pelatihan. Nah, implementasi dan evaluasi dengan menggunakan balance scorecard pada BKN perlu dilakukan secara berintegritas dan berkesinambungan. Hal ini agar balance scorecard dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan strategis BKN. Sekian analisis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum